pasti ada saum yang tidak terulang dan hanya terjadi sekali, tidak terulang lagi, adalah yang pertama, perang Badar. Terjadinya satu kali, tidak akan terulang lagi. Terjadinya pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran sudah selesai, wahyu telah terputus, tidak akan ada lagi turun wahyu selain Quran. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita mau bahas, ada paling tidak 6 tema terkait hal-hal yang terjadi di bulan Ramadan. Kita mulai dengan Lailatul Qadar. Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, dalam surat Al-Qadar, surat juz amat pendek, saya yakin semuanya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau kurang lebih malam itu lebih baik dari 83 tahun lebih. Kalau kita beramal pada malam itu, nilai amalnya sama dengan beramal selama lebih dari 83 tahun. Sementara umurnya umat Muhammad itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ya, Nabi pernah mengatakan bahwa umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Di antaranya ada yang belum sampai 60 tahun dapat diskon. Ya, umurnya dapat diskon. Kalau belanja biasanya suka dapat diskon. Tapi kalau umur diskon nggak suka. Ada yang suka dapat umur diskon? 40 tahun sudah wafat berarti diskon. Ada yang lebih dari 70 tahun berarti umurnya dapat bonus. Cuma biasanya kalau sudah lebih dari 80 tahun, 90 tahun, lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Ya. Karena banyak sel-sel dalam tubuh atau otak yang sudah tidak berkembang lagi. Bahkan seringkali otak itu mengalami penurunan daya ingat dan sel-sel. Jadi kebanyakan kalau sudah lebih dari 80 tahun rata-rata pikun atau kakinya tidak kuat untuk berjalan, atau pikirannya tidak kuat untuk mengingat-ingat peristiwa yang lalu. Masyarul muslimin rahimakumullah, kalau beramal pada malam Lailatul Qadar
Maka dalam satu riwayat dikatakan ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang berperang lebih dari 80 tahun, tidak berhenti, tidak melepaskan baju perang, selalu berperang selama 83 tahun. Maka sahabat ketika diceritakan hal itu kagum. Ada orang berperang puluhan tahun, 80 tahun, tidak berhenti berperang, tidak melepaskan pakaian perang. Maka sahabat terkagum-kagum. Lalu Nabi mengatakan, kalau kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dari yang mereka kerjakan. Persoalannya, bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Cara meraih Lailatul Qadar adalah berjaga sepanjang malam di akhir malam 10 Ramadan terakhir. Berjaga di akhir malam 10 malam Ramadan terakhir. Kalau berjaga artinya tidak tidur. Kalaupun tidur, tidurnya sebentar. Kalaupun tidur, tidurnya sebentar. Berjaga. Apa yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Yang dilakukan adalah bisa sholat. Sholat tidak harus 11 rakaat, tidak harus 20 rakaat. Berapapun sholat sunat pada malam itu silakan, asal belum ditutup dengan witir. Perbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Kalau tidak sholat atau sudah saya cukup 11 rakaat sholat, lakukan yang kedua, tilawah Quran. Tidak berhenti pada tilawah, tapi tadabbur Quran. Kalau itu juga sudah jenuh, beralih lagi pada amaliyat yang lain, yaitu zikir. Dan zikir yang paling baik adalah minta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau bisa juga dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Atau doanya Nabi Adam, Rabbana ighfir lana inna zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, diulang-ulang. Atau sayyidul istighfar, atau zikir mengingat Allah, mengesahkan Allah. Dan yang paling utama, yang paling agung adalah tahlil, la ilaha illallah. Atau juga bisa melakukan refleksi apa yang sudah dilakukan sampai dengan umur saat ini. Berapa banyak dosa yang dilakukan? Kalau kebaikan, lupakan. Ya. Kalau pernah melakukan kebaikan, lupakan. Karena juga belum tentu Allah terima kebaikan itu. Tapi kalau dosa diingat-ingat, karena bisa jadi Allah tidak ampuni. Refleksi berapa dosa yang sudah dilakukan, berapa kemaksiatan yang sudah dilakukan. Taubat pada saat itu, minta ampun sebanyak-banyaknya, dan membuat planning setahun ke depan apa yang akan dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi ingin memberitahukan tepatnya kapan, tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu, Nabi keluar dari rumah ingin memberitahukan kepada para sahabat,
malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal sekian. Belum sempat Nabi berucap, sahabat konflik, ribut satu dengan yang lain. Ketika sahabat ini konflik, berdebat, ribut satu dengan yang lain, Nabi lebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut. Selesai perselisihan, kemudian Nabi ingin menyampaikan kapan malam Lailatul Qadar persisnya, lupa. Allah buat Nabi lupa. Yang Nabi ingat adalah carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti mulai tanggal 21, 22 dan seterusnya sampai 29. Kalau Ramadannya 29 hari, kalau Ramadannya 30 hari sampai malam 30. 10 hari terakhir, terutama pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, terutama pada malam ganjil. Karena malam Lailatul Qadar itu bertepatan dengan turunnya malaikat. Semua malaikat turun ke bumi, maka pada malam itu suasana malam Lailatul Qadar berbeda dengan malam yang lain. Cuma biasanya baru diketahui kapan persisnya malam Lailatul Qadar itu setelah terbit fajar. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu baru diketahui setelah terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, sudah selesai malam qadarnya. Gimana cirinya? Ciri malam Lailatul Qadar ketika terbit fajar, matahari muncul tidak ditutupi oleh awan, tidak panas terik. Pada pagi harinya tidak panas terik. Kalau waktu duha itu panasnya mulai menyengat, maka unta yang biasanya tidur bangun, pindah tempatnya. Tapi kalau malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar, teriknya, sengatannya tidak sebagaimana biasa. Dan dalam sains modern dikatakan bahwa pada hari di malam itu adalah malam Lailatul Qadar, siangnya matahari itu tidak ada radiasinya. Gak ada radiasi matahari, gak ada ledakan matahari. Karena matahari kan itu kumpulan gas yang seringkali terjadi ledakan-ledakan yang itu menyebabkan aliran panas dan sengatan matahari. Pada hari itu nggak ada. Tapi kalau itu sudah ketahuan, malamnya sudah hilang. Baru ketemu lagi tahun depan. Ya. Nah, saya pernah iktikaf 10 malam full, nggak berhenti, mulai dari malam 21 sampai malam 30, karena waktu itu Ramadannya 30 hari full di masjid sendirian. Kalau ini kan banyak temannya nih, tapi biasanya ada kelebihan kekurangan. Kalau temannya banyak ngobrolnya, sehingga kurang zikirnya, kurang refleksinya. Kalau sendirian itu lebih banyak refleksinya, cuman sering ngantuknya karena nggak ada teman ngobrol. Setiap malam, setiap pagi ganjil, saya naik ke atas masjid, melihat matahari terbit dari timur. Setiap hari ganjil
naik ke atas masjid, lihat ke timur, bagaimana munculnya matahari tanggal 21. Nah ini bukan, ini kesimpulan saya nggak tahu yang lain ya. Dan memang ada para sahabat yang sahabat dan tabi'in yang memperkirakan malam itu bukan malam 21, tapi ada yang bilang malam 25, ada yang bilang malam 27. Malam 21 saya lihat terbitnya matahari, malam bukan malam Lailatul Qadar. Malam 23, nah itu juga bukan ya. Karena paginya matahari tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi. Dari semua malam-malam ganjil tadi, saya menemukan tanggal 27, ini sekarang tanggal 27 kan? Tanggal 27, besok paginya, itu yang berbeda dengan malam-malam yang lain. Malam tanggal 27, besok paginya matahari terbitnya beda dengan malam yang lainnya. Maka dari hal itu saya berkesimpulan, kesimpulan saya bisa benar bisa salah, bisa benar bisa salah. Malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada tanggal 27 Ramadan. Kalau mau itikaf itu paling bagus 10 hari, tapi ada kaidah fikih, kalau nggak bisa melakukan seluruh kebaikan 10 hari pun, maka jangan tinggalkan keseluruhannya, lakukan walaupun sedikit. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa berbuat kebaikan walaupun sedikit, pasti mereka dapatkan balasannya. Jadi kalau nggak bisa full 10 malam, cari aja malam-malam ganjil. Kalau nggak bisa juga malam-malam ganjil, cari malam 25 atau 27 atau satu malam saja. Yang diperkirakan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Itu yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian pada malam Lailatul Qadar di surat Al-Qadar, di situ Allah turunkan Quran. Tapi Quran yang sudah turun sekarang itu sudah lengkap, 114 surat, 30 juz, lebih dari 6.230 ayat. Kadang-kadang untuk menghafalkan 6.666, tapi saya hitung nggak sampai 6.666. Saya pernah menghitung ayat Quran itu cuma sekitar 6.236 ayat. Lebih dari 6.000 ayat. Udah selesai. Cuma Syiah yang beranggapan bahwa Quran yang sekarang ini ayatnya sudah dikurangi. Dan ayat surat yang lengkap itu, Quran yang lengkap itu dipegang oleh Al-Muntazor, yang nanti sebelum kiamat dia bawa tuh Quran yang lengkap 12.000 ayat. Tapi kita berkeyakinan, dan sebagaimana juga diyakini oleh para Khulafaur Rasyidin, para sahabat, ini Quran lengkap. Memang hanya sekitar 6.000 ayat lebih, nggak sampai 12.000. Bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran? Kalau Allah turunkan Taurat kepada Musa di bukit Tur Sina, Allah turunkan lengkap seluruh Taurat itu, Allah turunkan lengkap kepada Musa, hanya dalam waktu singkat, lengkap seluruhnya turun. Begitu pula Injil, berbeda dengan Quran. Quran Allah turunkan dari langit ke-7 ke langit dunia itu pada malam 27 Ramadan atau malam Lailatul Qadar, yang kalau perkiraan saya itu terjadinya pada malam 27 Ramadan. Allah turunkan Quran lengkap 30 juz, 114 surat, 6.000 ayat lebih dari langit ke-7
ke-7 ke langit dunia pada malam Qadar, lengkap. Tetapi kemudian Allah cicil selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi di mana diperlukan ayat itu. Misal ketika terjadi perang Badar 17 Ramadan, diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-Anfal, karena para sahabat berselisih. Yang paling depan mengatakan kami yang paling berhak mendapatkan harta rampasan perang paling banyak karena kami yang paling depan menghadapi musuh. Yang menjaga Nabi mengatakan kami yang paling berhak mendapatkan harta rampasan perang paling banyak karena kami yang menjaga Nabi. Yang menjaga barang logistik mengatakan kami yang paling berhak mendapatkan harta rampasan perang yang paling banyak karena kami yang jaga logistik. Kalau nggak ada kami, nggak mungkin menang perang Badar. Para sahabat berselisih, makanya kamilah yang paling baik, kamilah yang seharusnya mendapatkan harta rampasan perang yang paling banyak. Dan harta rampasan perang itu dihalalkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi setelah perang, kalau dapat harta, hartanya boleh dimanfaatkan. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kalau para nabi itu berperang, harta rampasan perangnya nggak boleh dimakan. Harus dikumpulkan di sebuah tanah lapang. Seluruh harta rampasan perang harus dikumpulkan di sebuah tanah lapang sampai kemudian api dari langit memakan harta rampasan perang itu. Jadi nggak ada satupun yang kebagian harta rampasan perang. Justru umatnya Nabi Muhammad SAW dapat rukhsah, keringanan, udah capek perang, dapat harta rampasan perang, boleh diambil, boleh dibagi. Cuma pembagiannya diatur. Sebelumnya nggak boleh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan satu riwayat, Nabi mengatakan zaman dulu ada nabi, nabinya nggak disebutkan namanya karena nggak penting menyebutkan nama nabinya, yang penting apa yang bisa diambil pelajaran darinya. Ada seorang nabi berperang, diharuskan memerangi satu kaum sebelum matahari terbenam, harus sudah mengalahkan kaum tersebut, dikasih target. Begitu memerangi kaum tersebut dan diperkirakan matahari sebentar lagi akan tenggelam, maka nabi tersebut berdoa, ya Allah, tahanlah matahari jangan sampai tenggelam. Itu satu-satunya nabi yang minta kepada Allah, dan itu satu-satunya peristiwa di mana matahari tenggelamnya ditunda. Sebagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Musa alaihissalam, laut terbelah, Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi ini, matahari tertunda turunnya, tertunda tenggelamnya, tertunda hurufnya. Setelah menang, maka kemudian baru matahari tenggelam. Dikumpulkanlah semua harta rampasan perang, tapi begitu muncul api dari langit, api itu nggak mau makan, nggak mau membakar harta rampasan perang. Maka tahulah Nabi ini ada di antara orang-orang yang ikut berperang mengambil sebagian dari harta rampasan perang. Seluruh kepala suku dikumpulkan untuk berbaiat dengan Nabi, tersebut. Kalau ada tangan dari kepala suku yang tidak bisa lepas, maka itulah sukunya pasti ada yang ngambil harta rampasan perang. Begitu dibaiat, ada salah satu kepala suku yang tangannya nggak bisa lepas dari tangan Nabi yang berbaiat. Dari suku kalian ini ada orang yang ngambil harta rampasan perang. Seluruh anggota sukunya dikumpulkan berbaiat dengan Nabi.
terdapatlah kurang lebih 2 atau 3 orang yang tidak bisa lepas tangannya ketika berbaiat dengan Nabi. Kalianlah yang mengambil harta rampasan perang. Ketika mereka berjanji untuk mengembalikannya dan kemudian dikembalikan, dikumpulkan, barulah semua harta rampasan perang itu habis dimakan oleh api yang muncul dari langit. Hanya umat Muhammad SAW saja yang dibolehkan memakan harta rampasan perang. Dalam kasus lain, ketika Nabi kan istrinya banyak. Ketika Nabi hidup, bersama-sama itu ada 9 orang istri. Setelah Khadijah wafat, ya. Jadi dulu ada seorang ustadz baru nikah ngomong sama istrinya, saya mau poligami. Semalam di malam pertama pengantin, kisah nyata, belum lama terjadi. Malam pertama pengantin udah ngomong sama istrinya, saya mau poligami, saya mau ta'adud. Malam pengantin itu istrinya tidur tengkurap semalaman. Sambil nangis istrinya berkata, boleh engkau poligami, tapi ikuti sebagaimana Nabi Muhammad SAW poligami. Gimana Nabi poligami? Karena dia istri pertama, Khadijah istri pertama, tidak pernah sepanjang Khadijah hidup Nabi poligami. Jadi si istrinya nih tahu juga tentang sirah. Kalau kamu mau poligami, perlakukan saya sebagaimana Nabi memperlakukan Khadijah. Jadi tunggu mati dulu, baru ntar poligami, gitu. Karena dia istri pertama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi ketika datang dari rumah salah seorang istrinya, jadi istri Nabi itu ada 2 blok. Ada 2 kelompok, satu bloknya yang dipimpin oleh Aisyah, satu bloknya dipimpin oleh Hafsah. Satu ini Aisyah itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Masing-masing pemimpin blok daripada istri-istri Nabi. Datanglah kemudian Nabi ke rumah istri yang lain, tapi sebelumnya Nabi sudah dikasih madu Arab. Madu Arab baunya berbeda. Baunya khas. Sebagaimana kalau kita nyium orang yang biasa merokok, itu orang Arab pasti tahu kalau habis makan atau minum madu Arab. Maka diperolok-oloklah Nabi ketika tercium bahwa Nabi meminum madu Arab. Oleh karena itu, supaya selesai olok-olok itu dan Nabi ingin mendapatkan ridho dari semua istrinya, Nabi mengatakan, mulai hari ini aku haramkan madu. Mulai hari ini aku haramkan madu. Tidak lama setelah itu Allah turunkan surat At-Tahrim. Engkau tidak boleh menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Nggak boleh menghalalkan yang Allah haramkan, nggak boleh mengharamkan yang Allah halalkan. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu adalah hak mutlak Allah. Bahkan Nabi pun nggak punya hak. Maka turun kemudian surat At-Tahrim. Jadi dari langit dunia Allah turunkan ayat-ayat, kadang satu surat lengkap, kadang beberapa ayat sesuai dengan kebutuhan. Pernah juga ada kasus suami istri bertengkar. Kemudian suaminya mengatakan, engkau seperti pupuk ibuku. Kalau orang Arab cerai istrinya itu kadang-kadang pakai bahasa kiasan, menyamakan istrinya dengan ibunya. Ini kan sesuatu yang berbeda. Sebenarnya itu kiasan, mencerai, mentalak istrinya dengan talak satu. Istrinya malam itu nggak mau diajak untuk berhubungan suami istri pada malam itu, karena tahu suaminya telah mentalak. Kalau mentalak harus rujuk dulu.
Besoknya suaminya lapor sama istrinya. Suaminya lapor sama Nabi bahwa istrinya semalam telah melakukan pembangkangan, tidak taat pada suaminya. Istrinya dipanggil, kenapa engkau nggak mentaati suamimu? Karena suamiku telah mentalak aku, maka aku tidak mau mengikuti keinginannya. Turunlah kemudian surat Al-Mujadilah, perempuan yang mendebat, atau Al-Mujadalah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nah, Quran yang turun pada tanggal 17 Ramadan itu bertepatan dengan perang Badar. Maka sebahagian kaum muslimin memperingati nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Padahal yang turun pada 17 Ramadan itu bukan keseluruhan Quran, hanya sebagian Quran, yaitu surat Al-Anfal. Keseluruhan Quran yang 30 juz itu turunnya pada malam Qadar yang tidak pasti malamnya. Maka kalau mau memperingati nuzulul Quran, peringatinya pada malam 21, 23, 25, 27, 29, bukan pada tanggal 17. Tapi juga tidak salah kalau tanggal 17 itu turun Quran, bagian dari Quran, yaitu surat Al-Anfal. Tidak salah 100%, karena turun surat Al-Anfal pada saat itu. Cuma keseluruhan Quran turunnya itu pada malam Lailatul Qadar yang tidak dipastikan kapan tanggalnya. Bahkan Nabi mengatakan carilah pada malam-malam ganjil. Itu terkait dengan malam Qadar. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Baik, selanjutnya tentang zakat fitrah. Nabi pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, jagalah zakat fitrah ini, jangan engkau beri pada seorang pun yang memintanya. Karena Nabi biasanya memberikan zakat fitrah itu mendistribusikannya setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Maksudnya adalah supaya jangan ada pada hari raya Idul Fitri itu orang yang kelaparan. Jangan sampai ada pada hari raya Idul Fitri orang yang kelaparan. Maka diberikan pada ba'da sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Cuma kan waktunya pendek, singkat. Itu distribusinya, ngumpulkannya boleh sebelumnya. Distribusinya sebaiknya pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Cuma sahabat Nabi kan sedikit, apalagi yang tinggal dekat Madinah, sehingga distribusinya lebih mudah. Kalau jumlah mayoritas Muslim di Indonesia banyak, susah distribusikannya. Nah, Nabi berpesan jangan diberikan pada orang yang minta sebelum 1 Syawal. Dijaga oleh Abu Hurairah, tidak tidur malaman. Datang orang mengendap-endap mengambil zakat fitrah tadi, ditangkap sama Abu Hurairah. Orang ini dengan memelas-melas minta dibebaskan. Sudah sekian lama nggak makan dan seterusnya. Karena iba, biasa para sahabat iba, kesian, dilepas. Besoknya lapor sama Nabi, ya Rasulullah, semalam aku nangkep ada orang yang mau ngambil harta zakat, tapi karena memelas aku lepaskan. Apa kata Nabi? Nanti malam dia datang lagi. Nanti malam datang lagi, mencuri lagi. Matanya tambah melotot Abu Hurairah. Enggak tidur, ditungguin. Benar, orang yang kemarin ngambil itu datang lagi. Rupanya bukan karena lapar orang ini, tapi memang karena biasa
mencuri, biasa melakukan kemaksiatan. Mencuri lagi, ketangkap lagi sama Abu Hurairah. Begitu ketangkap lagi, mau melas-melas, Abu Hurairah udah nggak percaya lagi. Tapi yang kedua kali dia keluarkan senjatanya, bersumpah atas nama Allah, saya nggak akan mencuri lagi. Dia bersumpah atas nama Allah, sebagaimana setan bersumpah kepada Adam alaihissalam, wallahi saya bersumpah, saya cuma nasihati kamu. Malam kedua dia bersumpah, karena bersumpah Abu Hurairah percaya, sebagaimana Adam percaya. Masa iya ada orang bersumpah atas nama Allah kemudian berdusta? Ternyata sekarang banyak orang yang bersumpah atas nama Allah, disumpah jabatan kan pakai nama Allah, habis itu melakukan kemaksiatan. Dilepas lagi, besoknya laporan lagi pada Nabi, ya Rasulullah, semalam orangnya datang lagi, tapi dia bersumpah dengan nama Allah nggak akan mencuri lagi. Kata Nabi, ntar malam datang lagi, kata. Malam ketiga ditungguin, benar datang lagi. Tapi malam ketiga dia sudah memelas, nggak diterima, nggak percaya lagi, bersumpah atas nama Allah, nggak percaya juga. Maka yang ketiga dia lakukan negosiasi. Dia nego, kalau engkau lepaskan saya ajarkan sesuatu amalan yang dengan amalan itu kalau engkau baca sebelum tidur sampai engkau bangun, nggak akan mungkin setan masuk dalam mimpimu. Kata Abu Hurairah, apa itu? Ayat kursi. Bacalah ayat kursi sebelum tidur, kamu tidur sampai kamu bangun lagi, tidak mungkin masuk dalam mimpimu mimpi dari setan. Besoknya Nabi lapor, Abu Hurairah lapor sama Nabi, semalam orang itu datang dan dia mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi, yang berkata tukang bohong, tapi yang dikatakannya benar. Itulah setan, itulah iblis. Yang berkata tukang bohong, iblis selalu berdusta. Dalam perang Badar itu juga iblis yang memprovokasi, sehingga Abu Jahal bersemangat untuk perang Badar. Tapi begitu di perang Badar, iblis mau lari. Dalam kondisi menyamar, iblis mau lari, ditangkap oleh orang-orang Quraisy, musyrikin. Engkau yang memprovokasi kami untuk berperang, kenapa engkau mau kabur? Apa kata dia? Dan itu diabadikan dalam surat Al-Anfal. Aku melihat apa yang engkau nggak lihat, dan aku takut sama Allah. Dan iblis kabur. Apa yang iblis lihat? Allah turunkan ribuan malaikat membantu Nabi dan para sahabatnya. Makanya iblis mengatakan, aku melihat apa yang kalian nggak lihat, dan aku takut sama Allah. Sesudah provokasi, sesudah berdosa, dia tinggal. Dan nanti di akhirat dia pun juga berlepas tangan. Kami kan cuma ngajak, kalau kalian ikut, kalian yang salah, kenapa mau ikut? Itu terkait dengan zakat fitrah. Terkait perang Badar, dalam perang Badar Nabi melakukan doa istighotsah, dan ini yang dilakukan oleh banyak dari kalangan masyarakat, terutama kalangan Nahdiyin, melakukan doa istighotsah. Saya nggak tahu doanya dikabulkan atau enggak. Mestinya doa istighotsah itu dikabulkan, karena doa istighotsah ini doa yang mendesak Allah supaya Allah segera mengabulkan. Dalam doa itu Nabi mengatakan, doa istighotsah, ya Allah, kalau engkau nggak menangkan pasukan ini, pasukan kaum muslimin ini, kalau dalam perang Badar, maka selamanya tidak ada yang menyembah engkau lagi. Ini doa istighotsah. Maka Allah turunkan ribuan malaikat membantu sehingga kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Ada juga dalam salah satu
buku disebutkan bahwa ada seseorang yang melakukan doa istighosah, dan ini diceritakan oleh Malik bin Dinar, seorang tabi'in. Malik bin Dinar berkisah bahwa di negerinya sudah lama tidak turun hujan, sehingga banyak hewan mati, tumbuhan mati, air susah. Sudah lama tidak turun hujan. Sudah dilakukan berbagai macam sholat istisqa, minta hujan. Berkali-kali dilakukan sholat istisqa. Yang ikut sholat orang-orang soleh, para tabi'in ikut sholat istisqa, tapi Allah belum berkenan turunkan hujan. Nah, Malik bin Dinar berkisah, malam itu lampu-lampu masjid sudah dimatikan semua. Malik bin Dinar belum pulang, tapi orang sudah banyak yang pulang ke rumah masing-masing karena sudah malam. Malik bin Dinar mendengar ada orang yang berbicara. Suaranya doang yang kedengeran, orangnya nggak kelihatan karena lampunya gelap. Ya Allah, kenapa Engkau belum mengabulkan doa hamba-hambamu yang meminta sesuatu kepadamu yang bagimu itu tidak ada harganya dan tidak mengurangi kekayaanmu sedikit pun? Apakah Engkau takut miskin? Ini orang ini doanya begitu. Ya Allah, apakah Engkau takut miskin? Ya Allah, turunkan hujan sekarang juga. Selesai ngomong, hujan terus turun. Malik bin Dinar heran, ini orang siapa? Doa, ya Allah turunkan hujan sekarang juga. Langsung turun hujan. Orang ini hujan-hujan keluar dari masjid, diikuti oleh Malik bin Dinar. Ternyata orang ini orang berkulit hitam, maka pantas kalau di masjid lampunya mati nggak kelihatan. Begitu keluar baru kelihatan orangnya kulit hitam, badannya kurus. Diikutin, ternyata dia masuk ke tempat pedagang budak. Tahulah dia bahwa ini orang budak. Malik bin Dinar pulang ke rumahnya, dia lihat di rumahnya ada sekitar 20 dirham. 20 dirham, dia bawa uang itu, niatnya mau beli budak. Besoknya dia datangi ke tempat orang itu masuk. Saya mau beli budak, kata pedagang budak, dikeluarkan semua budak-budaknya yang bagus-bagus. Budak itu kalau paling bagus, yang paling kuat, paling rajin kerjanya, dikeluarkan. Gak mau. Masih ada nggak yang budak yang lain? Gak ada. Ada satu orangnya malas, kerjaannya tiap hari nangis. Nah coba keluarin. Begitu dikeluarkan, nah ini budak ini yang saya mau beli dia. Berapa harganya? Ah, udah lama nih budak gak laku. Bawa aja deh. Berapapun yang kamu mau bayar, silakan bayar. Dibayarlah 20 dirham. Dibawalah budak ini. Di tengah jalan budaknya nanya, Tuan mau bawa, kenapa Tuan beli saya? Kenapa Tuan beli saya? Kata Malik bin Dinar, karena engkau doanya makbul. Orang sudah sholat istiqomah berkali-kali, Allah belum turunkan hujan, tapi malam itu semalam kamu doa, Allah langsung turunkan hujan. Jadi saya mau beli kamu, saya ingin mengabdi, berbakti kepadamu. Ini aneh nih Malik bin Dinar. Orang beli budak supaya budak itu melayani majikan, tapi Malik bin Dinar beli budak itu supaya Malik bin Dinar bisa melayani budak itu. Kenapa begitu? Ya, karena doa kamu yang makbul, maka saya mau beli kamu supaya saya bisa mengabdi sama kamu. Kata budak itu, kalau gitu izinkan saya sholat sebentar. Malik bin Dinar izinkan budak ini untuk sholat. Selesai sholat, budak ini berdoa sama Allah, ya Allah, rahasia antara engkau dengan aku sudah ada yang tahu.
rahasia antara aku dan engkau sudah ada yang tahu, dan aku tidak ingin hidup lebih lama lagi. Ya Allah, cabutlah nyawaku sekarang juga, gak lama budak itu meninggal. Nah, ini baru namanya doa istighosah, dan itu dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau doa istighosah, doa yang mendesak Allah dan yakin bahwa akan terkabul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktunya sudah lewat 3 menit. Saya cukupkan sampai di sini, walaupun masih ada lagi yang belum dibahas. Mudah-mudahan tahun depan kalau belum dibahas bisa diulang lagi pembahasan. Kalau masih ada umur. Bila itu kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.